Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarramun yang kami hormati dan sangat kami muliakan, para alimil ulama, para kiai, para asatizah, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Abdul Raji Marja. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Besar FS3G, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin. Kita juga doakan mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat. Juga guru kita yang tadi barangkali subuh membacakan kitab untuk kita semua, Ustadz Burhan Ubaidillah. Belakangnya sama, saya numpang nama sama beliau. Beliau Burhan Ubaidillah, saya Ubaidillah doang gitu ya. Kita doakan juga beliau sehat walafiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah, para guru yang lain mohon maaf tidak di absen selanjutnya, tapi mudah-mudahan sekali lagi semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua dan pengurus Masjid Jami Kuba Al Khairiyah yang juga sama-sama kita hormati, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW-nya kali ya, Anda semua insya Allah. Juga yang tentunya kita hormati juga Ketua, Sekjen, pengurus dari Forum Silaturahmi Sholat Subuh Gabungan. Dalam hal ini Bapak Sekjen Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Maulana dan semua jajaran, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bikauli alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini yang penuh dengan berkah ini. Setelah dari tadi jam 3 sampai insya Allah nanti setengah 7 atau lewat, semuanya dalam nuansa ada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, yang itu semuanya tentunya menjadi modal buat kita. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya, pagi hari ini dan selanjutnya, kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terus istiqomah beribadah pada Allah, diberkahi dunia dan akhirat, dan saat kita dipanggil oleh Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama menurut Imam Al-Ghazali terbagi dua. Yang pertama, agama itu adalah meninggalkan maksiat. Yang kedua, agama itu adalah melakukan taat. Dua-duanya nih, kata Imam Ghazali, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sebisa mungkin hendaklah kita tunaikan, kita lakukan, karena itu adalah agama. Namun kata Imam Al-Ghazali, bagian yang pertama, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, itu agak lebih berat dibandingkan yang pertama. Kalau melakukan taat, melakukan amal ibadah, rasa-rasanya kata Imam Ghazali semua orang bisa melakukan. Tapi urusan yang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali kata beliau hanya para siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang benar keimanan di hadapan Allah.
Jadi itu agama menurut Imam Ghazali. Singkat, padat, tapi justru sangat luar biasa. Nah ini berat juga, kenapa? Dampaknya Pak. Salah satunya dampaknya meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa itu berat. Karena dampak dari dosa itu begitu luar biasa. Dampak dari perbuatan maksiat begitu luar biasa dan banyak sekali serta besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keterbatasan waktu, satu saja deh kita ungkap di sini dampak akibat daripada maksiat atau dosa. Maksiat atau dosa dampaknya adalah bisa menghilangkan ilmu, bisa menghilangkan hafalan. Bahkan ilmu yang udah ada bisa hilang. Imam Syafi'i rahimahullah, ini beliau terkenal sebagai ulama yang begitu cerdas, yang begitu kuat hafalannya. Sampai-sampai gurunya sendiri Imam Malik rahimahullah memuji kehebatan hafalan, kecerdasan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi suatu saat Imam Syafi'i ini luar biasanya 7 tahun hafal Al-Quran Pak. 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Itu kitab Muwatta berisi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Dalam usia 10 tahun beliau mampu menghafalnya. Al-Quran 7 tahun beliau hafal. Bahkan 15 tahun usianya beliau sudah bisa dan diizinkan berfatwa. Itu Imam Syafi'i. Tapi suatu saat beliau mengadukan ke gurunya Imam Waqi. Syakautu ila Waqi su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbirni bi annal ilma nurullah wa nurullah la yuhda atau la yu'ta li'asid. Aku pernah mengadukan ke guruku Imam Waqi tentang betapa kurangnya, betapa jeleknya daya hafalku. Sehingga ini kok ngapalin susah, ilmu yang ada agak berat, susah ngingetnya, bahkan terkesan agak hilang dari diriku. Beliau mengadu itu. Lalu ditunjukkan oleh gurunya, dibimbing oleh gurunya, apa? Wa akhbirni bi apa? Dia menginformasikan, membimbingkan bahwa hendaklah apa? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan dosa. Jadi penyebabnya hanya dosa, hanya maksiat. Dan ketahuilah kata Imam Waqi bahwa ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah yang dimasukkan Allah ke dalam hati hamba. Dan nurullah tidak pernah dimasukkan, tidak pernah diberikan, tidak pernah dianugerahkan kepada orang-orang yang berdosa. Itu Imam Syafi'i Pak. Kalau ditanya apa sebabnya kok bisa beliau yang begitu cerdas, yang begitu kuat hafalannya, tiba-tiba kok merasa terganggu hafalannya, merasa susah, merasa berat menghafalnya itu. Oh, ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa suatu saat, mohon maaf, beliau pernah melihat seorang wanita naik kendaraan dan tak sengaja ketika naik kendaraan itu tersingkap roknya, pakaiannya, sehingga mohon maaf pahanya atau kakinya terlihat. Imam Syafi'i tak sengaja melihat itu lalu dia memalingkannya. Tapi ternyata yang tidak sengaja dia lihat itu perempuan yang tersingkap naik kendaraan ternyata mengganggu ingatannya, mengganggu hafalannya, bahkan membuat terkesan sesak, susah dan sulit beliau menghafal. Itu Imam Syafi'i nggak sengaja, nggak diterusin lagi ngelihatnya. Bagaimana dengan kita kehidupan sehari-hari yang mohon maaf, kayaknya kalau dibandingkan dengan zaman Imam Syafi'i dengan zaman sekarang, itu perempuan yang berkendaraan lebih banyak sekarang. Ya, iya banyakkan sekarang, emang iyalah motor banyakkan sekarang, manusia banyakkan sekarang. Itu kayaknya tiap waktu kelihatan terus. Gimana ya? Dilihat dosa, kagak dilihat, ya kata Ustaz Burhan kelihatan itu. Iya gimana?
Ya begitulah Pak, tapi sekali lagi intinya yang ingin saya sampaikan, oh ternyata salah satu penyebab hilang hafalan, salah satu penyebab bisa hilangnya ilmu, bahkan salah satu hilangnya ilmu sebabnya adalah karena dosa, karena perbuatan maksiat. Satu Mawi cukup? Baik, 5 menit lagi ya Ustaz Arsali, mohon izin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini kita bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak panjang lebar, tapi ketika kita ingat maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang diwajibkan oleh agama, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita orang yang beriman adalah mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah dikatakan beriman secara sempurna. Orang belum dikatakan beriman secara sempurna orang sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada bapak dan ibunya, daripada anaknya, bahkan lebih dari semua orang. Itu kewajiban mencintai Nabi. Harus lebih daripada cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada semua manusia. Kita gimana? Jawabnya dengan hati masing-masing ya. Lalu alasan mengapa Pak kita mesti dicinta Nabi? Selain perintah, ternyata di antara alasan cinta Nabi, karena Nabi Muhammad SAW itu begitu sayang, begitu kasihan, begitu sangat sayang kepada kita umatnya. Bagaimana wujud sayang cinta Nabi kepada kita? Lihat Pak, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi amat penyantun banget, sayang banget sama mukmin, menginginkan kebaikan banget sama kita. Bahkan penderitaan kita, susah kita, gelisah kita, galau kita, itu begitu ditanggung oleh Nabi. Yang kedua, alasan mengapa kita mencintai Nabi, karena Nabi begitu sayangnya kepada kita. Wujudnya, lihat, kata Nabi, hayati khairul lakum, hidupku ini lebih baik bagi kalian, karena dengan hidup bersama kalian, kalian bisa berbicara, bisa bercakap-cakap, dan aku bisa mendengarkan, bisa berdialog dengan kalian. Tapi wa mamati awa wafati khairul lakum, wafatku, meninggalku juga lebih baik buat kalian. Kenapa itu lebih baik? Karena tu'radu a'malukum alayya, amal kalian nih pagi hari subuh berjamaah itu disodorkan kepadaku, dilaporkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidullah wa illam yajid wa in wajid syarran istaghfartullaha lakum, au kama qala Rasulullah SAW. Kalau amal kalian aku temukan baik, aku memuji Allah, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau amal kalian hari ini dan seterusnya, aduh tidak baik, ada yang maksiat, ada yang dosa, istaghfartullaha lakum, aku mohon ampun pada Allah, aku baca istighfar untuk kalian. Jadi Nabi begitu sayangnya Pak, begitu sayangnya beliau, sampai-sampai beliau tetap beristighfar, mohon ampun untuk kita dari alam barzahnya, alam kuburnya. Itu Nabi. Singkat saja, selanjutnya bentuk dan cinta kita. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Sudah maklum, satu, taat pada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Jalanin apa yang diperintahnya, tinggalin apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Amin. Ya. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang nggak mau. Semuanya mau. Yang di luar sana pun yang nggak datang ke sini pasti kalau ditanya mau semua masuk surga. Tapi ada orang yang nggak mau masuk surga, kata Nabi. Siapa ya Rasulullah orang yang nggak mau itu? Man ata'ani dakhulal jannah
wa man asoni faqad aba. Orang yang taat padaku, ikuti sunnahku, jalani sunnahku, perintahku, dialah orang-orang yang masuk surga. Artinya apa? Dia yang taat pada Rasul masuk surga. Tapi yang gak mau itu apa? Waman asoni faqad aba. Orang yang maksiat, orang yang gak mau taat padaku, orang yang gak mau jalani sunnah-sunnahku, dialah orang-orang yang gak mau masuk surga. Auzubillah. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyakin nyebut Nabi kalau kita memang cinta kepada Nabi. Karena man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa orang yang cinta sesuatu, cinta seseorang, pasti akan banyak nyebutin. Ini bapak juga dulu kalau cinta sama istrinya dulu, nyebutin mulu, ngingetin. Bagaimana banyak nyebut Nabi, bagaimana nginget Nabi? Dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, banyakin baca solawat terutama di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tak perlu saya panjang lebar bagaimana keutamaan solawat. Tak perlu rasanya diungkap di sini bagaimana agungnya dan besarnya pahala baca solawat. Semua sudah maklum, tidak disampaikan. Terakhir saja, bahwa hasil dari mahabbah kepada Nabi, hasil atau manfaat kita cinta Nabi, cukup bagi kita pegang. Anta ma'aman ahabba. Udah begitu saja. Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Cinta Nabi, insya Allah kumpul bersama Nabi. Di hadis yang lain, waman ahabbani kuntu ma'i fil jannah, kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepadaku, nanti dia akan bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat walaupun singkat. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.